Ya, ada lagi? Mohon dijelaskan perbedaan yang paling mendasar dari syirik dan kafir, Ustaz. Apakah pelaku kesyirikan masuk kategori orang kafir juga, atau dalam istilah lain pelaku kesyirikan pasti orang kafir? Ya. Syirik itu menyekutukan Allah. Bisa jadi dia tetap ngaku sebagai seorang Islam. Zaman sekarang loh ya, syirik itu kalau menurut Al-Quran setidaknya ada 4. Syirik secara terang-terangan, yaitu menyembah selain Allah. Yang kedua, berlaku syirik dengan cara menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, meski dia masih ngaku sebagai orang Islam. Ini yang namanya andat. Coba dibaca ayatnya itu, Al-Baqarah 22 itu. Ini yang namanya andat. Meski ngakunya masih Islam, dia masih ngaku nyembah Allah, namun ternyata dia berbuat andat, melakukan kemusyrikan tanpa sadar. Surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau ngendika, al-andad itu asyirku. Jadi andad itu adalah sebuah kemusyrikan. Akhfa min dabibin namal ala sofati sauda'a fi dhulumatil lail. Kemusyrikan karena sebab andad ini itu lebih samar daripada merayapnya seekor semut di atas batu yang sangat hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kita bisa membayangkan seekor semut yang sangat kecil seperti itu merayap di atas batu yang sangat hitam di atas di tengah malam yang gelap gulita. Kira-kira semutnya terlihat tidak? Tidak. Ternyata andad lebih samar daripada itu. Lebih tidak terlihat lagi kalau kita tidak hati-hati. Dan ini yang sering menimpa manusia. Ibnu Abbas memberikan contoh, ka'ayyaqular rajulu laulaya la'atana lusus al-barihah. Seperti seseorang yang mengatakan, kalau bukan karena aku, niscaya kampung kita semalam sudah disatroni oleh rampok. Kalau bukan karena aku yang ronda, niscaya kampung kita sudah dimasuki oleh pencuri semalam. Sehingga dia menjadikan dirinya sendiri sebagai tandingan bagi Allah. Kalau bukan karena aku yang memimpin perusahaan ini,
niscaya perusahaan ini bangkrut. Kalau bukan karena aku yang memimpin desa ini, niscaya desa ini tidak akan maju. Dia menafikkan Allah. Meski masih ngaku menyembah Allah, namun tanpa sadar menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Jadi seolah-olah tidak masuknya pencuri itu karena dirinya, bukan karena Allah. Seolah-olah majunya desa itu, majunya perusahaan itu karena dirinya, bukan karena Allah. Ini samar sekali, toh? Lebih tidak terlihat. Dan itulah hobi manusia. Ya. Kalau bukan aku, kalau bukan kepandaianku, niscaya hutang yang ratusan juta ini tidak mungkin terlunasi. Coba kalau itu orang lain, wis bunuh diri kuwi. Punya hutang ratusan juta. Tetapi ini karena aku, orang pinter, aku kok kan itu. Ya, aku kok ini loh ya, andat ini aku kok ini loh. Andat ini. Ini karena aku, maka sukses bisnisnya karena kepandaianku dalam berbisnis. Orang lain gak akan mampu, wis toh mbok nganti apa? Nganti nangis getih toh, orang mungkin nisoh. Mbok sampai nangis berdarah-darah, dia tidak akan bisa seperti saya. Karena dia sudah ditakdirkan tertulis di Lauh Mahfud menjadi orang miskin. Nah, ini orang yang andat seperti ini. Padahal dia ngaku masih menyembah Allah. Dia juga masih melakukan sholat. Tetapi berbuat andat setiap saat tanpa sadar. Ini kemusyrikan. Jadi kalau hanya menyembah secara zahir selain Allah, itu manusia mudah mengenalinya. Oh, fulan nyembah patung, fulan nyembah pohon, fulan nyembah matahari, fulan nyembah batu, fulan nyembah sungai. Itu manusia mudah mengenali, oh itu orang yang musyrik. Tapi ternyata kemusyrikan tidak hanya itu. Ada andat juga yang mungkin setiap saat kita pun juga melakukan, namun tidak sadar. Umpama kemo supire dudu aku, wis genah tabrakan. Andai kata yang menjadi supir itu bukan saya, kejadian di jalan raya tadi, pasti tabrakan. Ya, karena kegesitanku dalam membawa mobil, ketenanganku dalam mengendalikan laju mobil, maka tidak jadi tabrakan. Jadi tidak terjadinya kecelakaan seolah-olah dirinya, bukan karena Allah. Sehingga dia menjadikan dirinya, kepandaiannya mengemudi sebagai tandingan bagi Allah. Itu andat. Maka sangat samar sekali, lebih samar daripada merayapnya seekor semut di atas batu yang sangat hitam di tengah malam gelap gulita. Tidak terlihat, ternyata andat lebih tidak terlihat. Ini kemusyrikan bentuk kedua. Ada lagi arbab. Coba arbab, dibuka ayatnya. At-Taubah itu ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Surat At-Taubah
surat ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim ketika masuk Islam datang kepada Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat ini. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum." Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, tidak menyembah orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, wahai Rasulullah. Jawab Nabi apa? Bala, mereka menyembahnya. Tandanya apa? Nabi kita menyebutkan haramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama. Mereka, yaitu orang-orang alimnya, pendeta-pendeta mereka, mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atas mereka, sehingga dirubah-rubah ketentuan dari Allah, hukum dari Allah yang telah Allah tetapkan itu mereka rubah. Apa yang Allah haramkan oleh orang-orang alimnya, oleh pendeta-pendetanya, dirubah menjadi halal. Sehingga kitab sucinya dirubah-rubah. Apa yang Allah halalkan oleh mereka dirubah menjadi haram. Fattaba'uhum, sudah tahu begitu, nah, mereka mengikuti orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka dengan membabi buta. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Inilah bentuk penyembahan mereka kepada orang-orang alim dan pendeta mereka. Ini Nabi yang langsung menafsirkan ayat ini untuk Adi bin Hatim. Sama dengan kita. Kalau tidak hati-hati, orang yang kita anggap alim di tengah-tengah kita, apa yang keluar dari lisan beliau tidak sesuai dengan ayat Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi, kita ikuti secara membabi buta. Hanya gara-gara fulan kita anggap alim di antara kita, di tengah-tengah kita. Padahal yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang tidak ada dari Quran, dan juga tidak ditemukan dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Namun karena itu sudah mendarah daging, dianggap alim, kemudian masyarakat mengikuti secara membabi buta, tidak ada landasan hukumnya, tidak ada landasan dalilnya dari Quran dan dari sunnah. Kalau diikuti secara membabi buta, maka sama dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta mereka tanpa dasar hukum yang dibenarkan oleh Allah. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk penyembahan kita kepada mereka. Jadi menjadikan orang-orang alim ini sebagai Tuhan selain Allah.
Jadi mempertuhankan orang alimnya. Apapun yang keluar dari lisan orang yang dianggap alim itu wis pokoknya dieloni. Ora sah kakean takon dalil. Wis ora sah kakean takon dalil. Pokoknya itu keluar dari ustadz fulan, dari fulan-fulan yang dianggap alim wis mesti beneri. Masa ustadz ora bener. Wis toh rasah kakean takon dalil melu. Gandula engko tekan surga kan begitu. Lah anehnya kita juga ikut. Kita tanya dalil wis ora usah kakean takon dalil engko didudoi dalile tenan mumet kowe malahan. Ra iso maca, ra iso iki bukake kitab ini malah pusing nanti kamu. Wis pokoknya melu. Ini pokoknya ini yang susah. Nah kita jangan ikut-ikut pokoknya. Kalau kita hanya ikut-ikutan ya sama keadaan kita. Meski masih mendirikan sholat, masih menyembah Allah, namun tanpa sadar menjadikan seseorang yang dianggap alim itu sebagai Tuhan selain Allah. Ini yang mengatakan Allah, bukan saya. Ini namanya arbab, menyekutukan Allah dalam bentuk arbab. Masih menyembah Allah, tetapi mengikuti orang yang dianggap alim secara membabi buta tanpa landasan yang dibenarkan. Kalau dalam konteks warisan Nabi, yaitu tanpa landasan dari Quran dan Sunnah. Wes toh, kalau kita mengikuti selain Quran dan Sunnah, pasti sesat karena yang menjamin Nabi. Bukankah Nabi ngendika, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma masaktum bihima. Kitaballah wa sunnata nabiyyi. Dua warisan ini yang Nabi tinggalkan. Jaminan dari Nabi, jika kamu pegang teguh keduanya ini, lan tadhillu, niscaya kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya, kosok balene, jika kita mengikuti selain apa yang diwariskan oleh Nabi kita, jika kita mengikuti selain Quran dan Sunnah, maka jaminan dari Nabi pasti tersesat. Biar tidak tersesat, ya ikuti Quran, ikuti Sunnah. Maka ungzuru ila maqala wala tanzuru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau kita hanya melihat siapanya, akan tertipu kita. Namun jika kita melihat apa yang dikatakan, bukan siapanya, insya Allah tidak tertipu. Sekalipun dianggap alim, dianggap ustadz dan lain sebagainya, tetapi kalau yang dikatakan tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya jangan diikuti. Lasam awala ta'ah, jangan didengar, jangan ditaati. Tetapi jika yang dikatakan itu mi'ah bil mi'ah, 100% sesuai dengan Quran dan sunnah, meski yang mengatakan orang yang tidak pernah sekolah, mungkin TK dikeluarkan, gak pernah SD, namun jika dia mengatakan sesuai dengan Quran dan Sunnah, siapapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta yang dimiliki, semulia apapun pekerjaan kita di tengah-tengah masyarakat, kewajiban kita as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat, meski yang menyampaikan orang yang tidak pernah sekolah. Bukan berarti kita mengikuti orang itu, tetapi kita mengikuti apa yang dia sampaikan, yaitu Quran dan Sunnah itu. Maka indah sekali Islam.
Kita diperintahkan untuk melihat apa yang dikatakan, bukan untuk melihat siapa yang mengatakan. Kalau melihat siapa yang mengatakan, sudah banyak tertipunya kita. Biar tidak tertipu, lihat perkataannya. Sekalipun tampilannya menunjukkan seorang yang sangat alim secara tata lahirnya, ya, pakai baju koko dan lain sebagainya, simbol orang alim. Namun jika yang dikatakan, loh kok tidak sesuai Quran, loh kok tidak sesuai sunnah, ya jangan diikuti. Jangan percaya, wis toh gandulo tekan surga, jangan percaya. Nanti sampai sana betul nanti ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Orang yang akan diikuti sampai di hadapan Allah nanti, orang yang diikuti akan berlepas dari orang yang mengikuti. Dan di hadapan Allah nanti semua sebab yang ada di dunia, hubungan apapun yang ada di dunia akan terputus. Maka tidak ada yang diikuti kok menanggung dosa orang yang mengikuti, itu enggak ada di sana nanti. Kita akan tertipu. Ternyata orang yang diikuti pun di hadapan Allah akan berlepas diri. Salah ya Allah, salah dia sendiri, kenapa mau ikut saya? Lawang yang saya katakan itu tidak ada dasar dari Quran, tidak ada dasar dari sunnah, lo salah dhewe gelem melu. Itu bukan salah saya ya Allah, salahnya fulan. Saya tidak mau diminta untuk nanggung dosane. Orang yang diikuti akan berlepas diri. Maka kalau kita melihat siapanya akan tertipu. Maka lihat apanya, jangan lihat siapanya. Apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya, ada lagi. Saya menjumpai beberapa orang yang lewat jembatan atau pekuburan, mereka membunyikan klakson. Apakah ini sudah jatuh pada kesyirikan, Ustaz? Iya, kalau memang punya keyakinan itu. Kan umumnya loh ya, umumnya. Orang kalau mau lewat kuburan, mau melewati jembatan ben selamat, ben tidak diganggu penunggunya, itu menyembunyikan klakson kula nuwun. Din din din. Nah, 3 kali rumangsane nek wis ngono kuwi genah selamat. Nah. Kalau itu dilakukan, keyakinannya itu ya musyrik sudah. Musyrik. Masa Allah dibandingkan dengan klakson itu ya? Lah kok bodoh men gitu loh. Akalnya di mana, akal sehatnya? Nalarnya di mana? Apa nek sudah klakson itu pasti selamat? Ya kalau memang punya keyakinan itu ya musyrik itu sudah. Oh ya, ini perbedaan musyrik dan kafir tadi ya. Kalau kafir itu menutup kebenaran. Ya, menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Berkali-kali kita contohkan, kalau saya begini, saya kafir. Kenapa? Karena saya menutup. Petani itu juga Allah sebut sebagai kafir. A'jabal kuffar, kan begitu. Nabatuhu, tanamannya mengagumkan para petani. Kenapa? Karena petani melakukan perbuatan menutup, benih ditutup dengan tanah. Namun dalam konteks beragama, orang kafir itu orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Allah perintahkan A, kok dia melakukan B, berarti dia menutup kebenaran dari Allah ini. Sekalipun dia bukan, dia tetap ngaku sebagai orang Islam.
suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik itu juga kafir, berbuat kekufuran, punya sifat kafir. Istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri dengan baik, dia juga punya sifat kufur, menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Suami kasar pada istri, KDRT, berarti suami ini punya sifat kufur. Maka dulu istrinya Sabit bin Qais bin Syammas itu pernah datang kepada Nabi. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwasanya istrinya Sabit bin Qais bin Syammas atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin. Adapun Sabit bin Qais, wahai Rasulullah, aku tidak mencela dia dalam akhlak dan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku benci kekufuran terjadi dalam Islam. Ini berarti Sabit bin Qais kurang begitu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga istrinya tadi datang kepada Nabi menyatakan ada kekufuran dalam rumah tangganya. Sedangkan dia tidak suka kekufuran terjadi dalam Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ataruddina alaihi hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya Sabit yang dulu dijadikan mahar? Faqalat na'am, mau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda pada Sabit, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Terimalah kebunmu dan talaklah istrimu dengan talak satu. Yang namanya ini terjadi kekufuran dalam rumah tangga Sabit bin Qais, yaitu menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Seorang suami punya kewajiban. Kewajiban suami ini haknya istri. Istri punya kewajiban. Kewajiban istri haknya suami. Kalau suami ataupun istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, maka sungguh telah terjadi kekufuran dalam rumah tangganya. Meskipun dia masih tetap beragama Islam, namun kekufuran, penutupan kebenaran terjadi. Kita diperintah oleh Allah berkata jujur. Saat kita berbohong, itu berarti kita juga sedang berbuat kafir, menutup kebenaran. Kebenaran dari Allah, wajib kita berkata jujur. Kenapa kita berbohong? Berarti kita menutup kebenaran. Kalau orang di luar Islam, itu sudah jelas Allah sebut kafir, karena menutup kebenaran, tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu tertulis dengan sangat gamblang di kitab suci mereka. Akan datang utusan Allah, penutup para nabi, penutup para rasul. Namanya pun juga disebut dalam kitab sucinya. Tetapi begitu Nabi Muhammad datang dengan membawa ajaran dari Allah, ditolak. Ini kan menutup kebenaran. Kalau orang di luar Islam jelas sudah disebut oleh Allah kafir. Ini perbedaan antara kafir dan musyrik. Orang musyrik jelas kafir. Orang musyrik itu jelas kafir. Orang yang melakukan perbuatan kafir belum tentu musyrik. Kenapa? Ya karena dia menutup kebenaran. Orang berbohong itu menutup kebenaran.
tapi dia tidak musyrik. Ya.